Membaca pelaku yang sudah membunuh 3 korban ini kita akan bahas bersama ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Mas Reza, apa yang sebenarnya bisa kita baca, kalau Anda dari kacamata psikologi forensik, apa yang bisa Anda baca dari pola pembunuhan yang terkait mutilasi modusnya? Banyak masyarakat yang salah kaprah menganggap bahwa pokok persoalannya adalah pada mutilasinya. Sehingga muncul diskusi, muncul pertanyaan tentang bagaimana ya mencegah agar orang tidak melakukan mutilasi. Saya anggap itu salah kaprah karena pokok persoalan atau pokok pidananya adalah pembunuhannya. Kalau tidak ada pembunuhannya, maka tidak ada mutilasinya, tidak sebaliknya. Karena itu, alih-alih mempertanyakan hal ihwal terkait kenapa terjadi mutilasi, bagaimana mencegah mutilasi, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana mencegah terjadinya pembunuhan. Itu satu hal. Yang kedua, terkait dengan mutilasi, perbuatannya memang keji, kejam, brutal, biadab, sadis, dan sejenisnya. Tapi apakah serta-merta mutilasi dilatar belakangi oleh luapan emosi yang menggelegak? Belum tentu. Kalau kita bicara mutilasi yang dilatar belakangi oleh motif emosional, maka kita bisa bayangkan, anggaplah ada orang yang di dalam hatinya ada perasaan marah, benci, dendam, sakit hati, dan perasaan negatif lainnya. Begitu hebatnya perasaan-perasaan negatif itu sampai-sampai seseorang tidak cukup rasanya melampiaskan amarahnya hanya dengan menghabisi orang lain. Tapi harus disusul dengan tindakan pengerusakan, mencacah-cacah, memotong-motong tubuh korbannya. Atau kita bicara tentang motif instrumental di balik mutilasi. Bahwa mutilasi tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan hati, tapi mutilasi merupakan cara berencana, merupakan cara atau instrumen untuk misalnya mendapatkan manfaat tertentu. Dalam hal ini, menghilangkan barang bukti, menghilangkan tubuh korban, sehingga mempersulit kerja otoritas penegakan hukum. Mas Reza, kalau gitu kita juga fokus ke pembunuhan dan juga modusnya. Dari 3 korban ini kan caranya juga berbeda-beda. Ada yang dimutilasi, ada yang disembunyikan di sumur, cara pembunuhan juga berbeda. Tapi apa yang bisa Anda lihat? Kenapa modus yang digunakan oleh pelaku bisa berbeda? Sekali lagi, mutilasi belum tentu bisa kita sebut sebagai modus. Kalau mutilasi merupakan cara atau merupakan strategi untuk menghilangkan barang bukti, maka praktis mutilasi sesungguhnya bukan modus. Modus adalah rangkaian perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai target atau visi kejahatannya. Jadi misalnya, seseorang punya visi untuk menghabisi orang lain. Si A ingin menghabisi si B. Maka modusnya yang bisa dia pakai mulai dari bacok, gantung, bakar, racun, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara mutilasi adalah tindakan yang dilakukan pasca modus itu dilakukan. Mutilasi yang dilakukan pasca modus berarti ditujukan sebagaimana tadi saya katakan untuk menghilangkan barang bukti, untuk mempersulit proses penegakan hukum. Oke, kalau gitu membaca ya tadi, ada cara-cara berbeda yang digunakan oleh pelaku. Itu bagaimana Anda menganalisisnya, Mas Reza? Harus dicek ya lewat otopsi untuk memastikan korban A, korban B, korban C dihabisi dengan cara apa? Apakah dengan cara yang sama, misalnya menggunakan senjata tajam, atau dengan cara dibenturkan ke benda keras dan seterusnya. Jadi saya tidak tahu apakah seluruh korban ini dihabisi dengan modus yang sama atau dengan modus yang berbeda. Oke, kalau dari polisi menggunakan modus yang berbeda, Mas Reza. Ada yang dengan dicekik, ada yang juga dengan cara menggunakan senjata tumpul. Nah, dengan adanya perbedaan itu, apa yang bisa Anda analisis? Ketika seseorang berencana melakukan aksi kejahatan, maka hitung-hitungan dia harus mempertimbangkan salah satunya adalah instrumen, sumber daya. Apa yang akan dia gunakan untuk menghabisi korbannya. Bisa kita bayangkan kalau pelaku adalah orang biasa-biasa saja, bukan misalnya pembunuh bayaran atau sejenisnya, maka dia akan memanfaatkan instrumen atau sumber daya yang seadanya. Entah itu dengan tangan kosong, berarti dia menggunakan cara pukul atau cekik dan sejenisnya, atau dia menggunakan sembarang alat yang tersedia di sekitarnya. Mungkin pisau, mungkin balok kayu atau sejenisnya. Tapi saya harus berikan garis bawah ya, semoga perbincangan ini tidak secara keliru ditangkap oleh pemirsa Kompas TV sebagai sebuah edukasi tentang bagaimana melakukan sebuah tindak pidana. Oke, Mas Reza, itu juga yang jadi salah satu yang masih didalami adalah soal motif. Ketika semua korbannya sudah meninggal dunia, bagaimana polisi bisa memastikan soal motifnya? Apalagi ini kan juga berkaitan dengan ada atau tidaknya perencanaan dalam kasus pembunuhan. Pertama yang paling tanda petik mudah adalah mendapatkan pengakuan dari pelaku. Kalau tadi saya simak pemberitaan dikatakan karena ada faktor asmara, berarti kita bisa bayangkan motifnya adalah motif emosional. Bagaimana seseorang melakukan aksi kejahatan untuk mendapatkan perasaan lega karena telah meluapkan perasaan-perasaan negatifnya. Atau
motif instrumental. Sebuah aksi kejahatan dilakukan tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, tapi untuk mendapatkan manfaat tertentu, harta, popularitas, menutupi kejahatan lain, atau sejenisnya. Nah, motif paling mudah didapat lewat cara apa? Tadi saya katakan paling mudah dengan cara mendapatkan pengakuan dari pelaku. Kalaupun tidak bisa didapat dari situ, barangkali otoritas kedokteran forensik bisa menelisik tentang bentuk-bentuk perlukaan. Apakah bentuk perlukaan itu mengindikasikan adanya luapan emosi ketika seseorang melancarkan aksi kekerasan terhadap pihak lain. Begitu pula kalau dilakukan dengan menggunakan visum psikologikum. Bagaimana kemudian membaca profil seseorang, kondisi kepribadian seseorang, baik kondisi sesaat maupun kondisi berkesinambungan, untuk memastikan seberapa jauh sesungguhnya kekerasan melatar belakangi perbuatan seorang pelaku. Kalau untuk menentukan ada atau tidaknya perencanaan, selain dari pengakuan dari pelaku sendiri, apalagi yang bisa dioptimalkan oleh polisi dalam penyidikan? Untuk memastikan pasal 340 atau pasal pembunuhan berencana bisa dibuktikan, maka ada 4 hal yang harus dicek keberadaannya. Pertama, target. Dalam kasus ini tampaknya sudah jelas terang benderang targetnya adalah korban A, korban B, korban C. Unsur yang kedua yang harus dicek oleh pihak kepolisian adalah insentif. Manfaat apa sesungguhnya yang dicapai oleh pelaku dengan melakukan aksi pembunuhan terhadap ketiga korban tersebut. Yang ketiga, sumber daya, instrumen. Barusan kita singgung, ketersediaan alat, ketersediaan kesempatan, ketersediaan bantuan orang lain barangkali yang digunakan oleh seseorang untuk melancarkan aksi kejahatannya. Dan yang keempat adalah resiko. Bagaimana seorang pelaku kejahatan melakukan serangkaian perilaku guna menghindari kejaran otoritas penegakan hukum, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, merusak CCTV, merusak TKP, melarikan diri, dan sejenisnya. Itu merupakan cara-cara pengelolaan resiko. Nah, kalau pihak kepolisian bisa membuktikan ada target, insentif, sumber daya atau instrumen, dan resiko, sebagaimana tadi saya coba elaborasi, maka terpenuhi sudah ini adalah pembunuhan berencana. Oke, Mas Reza juga, kalau dari polisi menyebutkan ini adalah pembunuhan berantai. Anda bisa sepakat dengan itu? Apa yang sebenarnya bisa menjadi indikator? Pembunuh berantai sebetulnya atau istilahnya multiple killing itu punya beberapa versi, beberapa variasi. Variasi A, B, C. Yang dilihat adalah pertama jumlah korban. Apakah jumlah korbannya sudah mencapai 3 atau lebih? Kalau ya, maka boleh jadi ini termasuk dalam kategori pembunuhan berantai. Yang kedua, sebaran tubuh korban, apakah berada di titik yang sama ataukah tersebar sedemikian rupa. Dan yang ketiga, masa jeda, apakah antara pembunuhan yang satu dengan pembunuhan berikutnya ada jeda atau tidak jeda. Nah, kalau 3 hal ini, sekali lagi, jumlah korban, jumlah TKP, dan masa jeda itu diperhitungkan oleh polisi, maka mudah-mudahan polisi akan secara lebih spesifik bisa menyimpulkan ini pembunuhan berantai tipe apa. Oke. Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Mas.